terhormat dosen penguji dan guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Mawardah, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Saya adalah guru farmasi dari SMK Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mengambil mata pelajaran farmakognosi, kompetensi dasar oleum untuk pertemuan ketiga. Mohon masukannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kita berdoa dulu ya. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian untuk mengisi absennya yang ada di Teams ya. Oke, ini yang sudah masuk absennya ya. Adelita hadir, Andi hadir, Angelina, Anissa Syarifah, Emilia, Farhana, Vidya, Haspa, Marina, Nur Aziza, Nur Hayati, Rika, Siti Nur Kumalasari, Siti Nur Rokia, dan Syahwa. Oke, alhamdulillah ini semuanya saya lihat sudah hadir ya. Alhamdulillah kalian sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meningkatkan semangat kita belajar, bagaimana kalau kita peregangan otot dulu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan dan ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nana masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Masih oleum, Bu. Masih oleum ya? Oke. Jadi minggu kemarin kita masih membahas tentang oleum, tapi yang dibahas itu adalah tentang zat berkhasiat atau isi dan penggunaan ya. Nah, tapi untuk kali ini masih tetap oleum, tapi kita sudah tidak mempelajari itu ya. Nanti kita akan belajar tentang lebih dalam lagi tentang oleum. Ada yang masih ingat nggak oleum itu apa ya? Minyak. Minyak, Bu. Ya, oleum itu adalah minyak atau lemak ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita harapkan kita dapatkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita hari ini bisa memahami bagaimana pemberian oleum, kemudian nantinya diharapkan kalian bisa menjelaskan cara memperoleh oleum, dapat mengemukakan contoh-contoh produk oleum yang ada di pasaran, dan juga pada akhirnya kalian bisa mengetahui nih dan menimbang-nimbang kira-kira oleum-oleum tersebut paling tepat untuk disimpan di tempat yang seperti apa. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar supaya nantinya diharapkan kalian bisa menyimpulkan pemberian oleum, supaya nantinya kalian bisa menjelaskan cara-cara memperoleh oleum itu seperti apa. Kemudian nanti itu diharapkan kalian bisa menyebutkan dan mengemukakan contoh-contoh produk sediaan oleum yang ada di pasaran, yang bahkan mungkin ada di dalam rumah kalian sendiri atau di dapur kalian, seperti itu. Contohnya aja punya saya ya. Saya sendiri saja di rumah punya banyak oleum ya. Ada minyak urut GPU. GPU itu adalah minyak gosok pijat urut. Nah, kalau yang ini yang saya pakai itu adalah dengan aroma minyak pala. Nah, ada juga saya punya aroma minyak serai. Ya beda ya dari segi warnanya ya. Untuk yang minyak serai itu warnanya lebih orange atau lebih coklat. Tapi kalau untuk yang minyak pala, dia warnanya lebih kuning. Bisa lihat ya perbedaan warnanya ya. Yang ini adalah minyak serai, warnanya lebih coklat, sedangkan minyak pala dia lebih kuning. Nanti di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemberian oleum. Dan juga ini adalah contoh produk oleum ya. Ada minyak urut, mungkin di rumah kalian juga punya? Adakah yang di rumah kalian juga sama punya seperti saya juga GPU? Coba sebutkan nih siapa yang pernah pakai GPU? Pernah, Bu. Ya, siapa aja itu ya? Coba sebutkan namanya. Emi, Bu. Emi, selain Emi ada lagi yang lain? Malah, Bu. Malah Haspa, pernah pakai Bu. juga GPU. Haspa juga, ada yang lain? Ada yang tahu nggak ini apa ini? Minyak kayu putih. Di sini pada pakai semua nggak di rumah? Pada punya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, ini adalah sesuatu yang biasanya setiap rumah wajib punya ini. Ada juga minyak tawon. Ada yang pernah pakai minyak tawon? Pernah, Bu.
Ya, oke. Berarti mereka sebenarnya penggunaan oleum di dalam lingkungan kita semua itu sudah sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya. Oke, nanti juga tujuan pembelajaran yang terakhir adalah diharapkan kalian bisa mengetahui dan akhirnya bisa memberikan tindakan apa yang paling tepat untuk menyimpan oleum tersebut. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Nah, perhatikan gambar ini nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Minyak telon. Ya, ini minyak telon ya. Ada yang pernah pakai minyak telon nggak? Mungkin bukan merek ini, tapi merek-merek yang lain. Pernah, Bu. Ada ya? Nah ya, mungkin ada yang bisa sebutkan nggak mereknya apa aja ya untuk minyak telon? My Baby. Ya, My Baby bisa. Ini yang ada di gambar Konicare. Bisa sebutkan yang lain? Cap gajah, Bu. Cap gajah ada juga telon elang ya. Kalian tahu nggak kira-kira penyusun dari minyak telon itu apa aja sih? Minyak kelapa. Ya, minyak kelapa itu adalah basisnya ya. Itu yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi di dalam minyak telon itu ternyata isinya banyak komponennya. Nanti ke depan kita akan belajar lagi penyusun-penyusun oleumnya ada apa saja. Dan yang paling utama di dalamnya ada oleum kokos sebagai basis, ditambah juga dengan minyak kayu putih, sehingga penggunaan minyak telon sendiri kan untuk bayi ya. Jadi bayi sendiri supaya lebih kalau diberikan langsung minyak kayu putih, takutnya memberikan efek yang panas kepada kulit ya, bayi, padahal dia memiliki kulit yang sensitif. Maka dari itu, minyak kayu putih ditambah dengan minyak oleum kokos bisa menurunkan kadar apa ya, sensasi dingin atau hangat yang diberikan. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira minyak telon itu seperti apa sih aromanya, warnanya, baunya? Mungkin ada yang bisa jelasin? Warnanya bening. Ya, warnanya bening. Terus? Baunya harum. Relatif ya untuk menurut beberapa orang tuh relatif. Jadi kalau misalnya ada yang bilang harum, mungkin dia memang senang sama aromanya ya, tetapi secara umum aromanya itu bisa disebut sebagai aroma yang aromatik khas. Aromatik khas karena dia aromatik itu artinya berbau ya, mengeluarkan aroma, dan khas. Khas itu artinya ketika kita cium minyak telon ini, kita tahu itu adalah minyak telon karena dia memang aromanya khas ya. Khas yang isinya adalah campuran dari oleum kokos, minyak kayu putih, dan oleum anisi ya. Kemudian ada yang tahu nggak varian-varian dari minyak telon itu ada apa aja? Lavender. Oh ya, lavender ya, yang lavender ini juga termasuk ke dalam yang ini ya. Jadi untuk merek Konicare sendiri, dia punya dua varian. Varian biasa memiliki tutup berwarna kuning, sedangkan varian yang ungu itu adalah minyak telon plus. Karena dia ditambah dengan, benar ya tadi ya kata temannya, ada tambahan lavender, sehingga aroma dari lavender sendiri itu adalah aroma yang tidak disukai nyamuk. Makanya di dalam sini ada gambar nyamuknya ya. Nyamuknya disilang, artinya dia tidak disukai nyamuk. Oke, di sini adalah peta konsepnya. Jadi yang akan kita pelajari di hari ini adalah pemberiannya, cara memperoleh oleumnya seperti apa, bagaimana contoh-contoh produknya di pasaran, dan bagaimana kita menyimpannya. Itu ya. Nah, untuk yang pertama akan saya bahas itu adalah minyak kelapa. Di sebelah kanan ada contoh produk. Contoh produk ini adalah hair oil atau minyak cem-ceman. Juga untuk mencegah kulit kepala menjadi kering. Karena kan dia berminyak ya, minyak. Jadi dia mencegah keringnya kulit kepala, yang mana kulit kepala itu kalau kering, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kalian garuk-garuk, itu muncul ketombe. Jadi ketombe itu adalah munculnya dari kulit kepala kalian tuh kering. Kulit kepala kalian kering, kalian garuk-garuk lagi, ya udah, itu ngelentek deh tuh. Kulit kepala kalian yang kita sebut sebagai ketombe gitu. Ya, ini adalah pemberiannya. Mungkin ada yang bisa bantu saya bacakan. Mungkin Nur Aziza bisa bantu bacakan ini pemberiannya gimana ya? Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna atau kuning pucat, bau khas tidak tengik. Oke, cara memperolehnya gimana? Cara memperolehnya pemerasan panas endosperm Cocos mucifera R yang telah dikeringkan. Ya, maksudnya di sini adalah pemerasan panas endosperm itu artinya bisa untuk mendapatkan minyak kelapa, kita bisa melakukan menarik si minyaknya itu dengan cara memeras panas, artinya bisa juga kita panaskan supaya keluar minyaknya dari endosperm Cocos nucifera L ya, dibacanya Cocos nucifera. Ini ada endosperm sendiri artinya adalah daging buahnya kelapa itu ya, yang kalau kalian lihat di dalamnya itu ada berwarna putih dan bisa diparut, yang biasanya ibu kalian beli di pasar, yang nantinya kalian ambil santannya gitu ya. Itu adalah bagian dari endosperm dari buah kelapa.
Oke, Nur Aziza coba dilanjutkan penyimpanannya seperti apa? Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, terlindung cahaya di tempat yang sejuk. Ya, benar ya. Kalau misalnya kalian memiliki minyak kelapa atau virgin coconut oil atau coconut oil aja, itu kalian kalau bisa tempatkan di dalam wadah tertutup baik. Nah, kalau misalnya kalian tidak menutupnya dengan baik, dikhawatirkan bisa tumpah ya. Contoh saya punya minyak kayu putih, minyak telon. Saya nggak menutupnya dengan baik, bisa-bisa bocor. Kadang-kadang anak-anak bawa kemana-mana kan kalau misalnya kita tutup dengan baik dan rapat, dia tidak akan tumpah. Jangan lupa dihindarkan dari cahaya matahari langsung ya, karena bisa menyebabkan adanya reaksi kimia di situ. Dan bisa juga ditaruh di tempat yang sejuk. Oke, untuk kali ini saya langsung mau menunjukkan kepada kalian video cara pembuatan minyak kelapa ya. Harap disimak ya. Kelapa yang akan diolah menjadi minyak murni harus diparut dulu ya, pakai mesin parut khusus. Tiap hari mesin ini bisa memarut sampai ratusan kilo kelapa loh, gak pernah capek. Parutan kelapa ini akan diperas untuk diambil santannya. Berasnya pakai mesin juga tuh, canggih kan? Santan ini harus langsung disaring, biar ampasnya kepisah. Setidaknya butuh 9 kali pemerasan untuk bisa mendapatkan santan sampai tetes terakhir. Santan-santan segar harus dimasukkan ke mesin pendingin nih. Tujuannya untuk menjaga suhu santan biar tetap segar dan mudah mengumpal. Suhu mesin pendingin ini maksimal sampai 10 derajat Celcius. Soalnya pada suhu itu, kandungan minyak dan air pada santan akan lebih mudah dipisahkan. Kan yang mau kita ambil minyaknya saja. Kalau sekarang ini adalah proses pemanasannya. Biar gumpalan minyaknya tadi cair lagi. Cukup dipanaskan sampai 35 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Inilah yang disebut dengan minyak kelapa. Tapi yang mau kita buat kan minyak kelapa murni. Jadi masih ada proses pemurniannya lagi ya. Caranya dengan menggunakan mesin putar ini nih. Namanya mesin sentrifugal. Dengan diputar cepat pakai mesin ini, minyak murni akan terpisah dari kotorannya. Proses pemurnian ini berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, di dalam tabung-tabung ini akan terlihat hidangan. Yang paling bawah itu air, bagian tengahnya blondo, dan yang paling atas adalah minyak kelapa murni. Nah, buat mengambil minyak murni yang di atas itu, tinggal disaring deh. Gampang kan? Minyak kelapa ini masih harus divakum dulu ya, untuk menghilangkan air yang masih tercampur. Sedot air sampai minyaknya benar-benar murni. Soalnya, kalau masih ada airnya, nanti minyak jadi gampang basi atau tengik. Oke deh, ini dia, minyak kelapa murni yang sudah siap untuk diminum. Jadi seperti itu ya caranya untuk mendapatkan minyak kelapa. Yang selanjutnya adalah oleum citronella. Ada yang tahu nggak oleum citronella itu apa ya? Serai. Ya, minyak serai ya. Ya, benar minyak serai. Coba Siti Rokiah, coba bacakan pemberiannya gimana Siti Rokiah? Cairan warna kuning pucat sampai kuning tua, bau khas enak. Kemudian cara memperolehnya gimana? Penyulingan uap daun. Ya, jadi untuk mendapatkan minyak serai itu bisa kita menggunakan proses penyulingan uap. Jadi ada uap panas yang nantinya dialirkan menuju simplicia serai. Kemudian dari uap itu menangkap zat-zat berkhasiat yang terdapat pada serai ya. Kemudian penyimpanannya gimana, Rokia? Dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh dan terlindung dari cahaya. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk menyimpan minyak serai ini sebaiknya tetap kalian harus simpan dalam wadah tertutup rapat supaya tidak tumpah, kemudian terisi penuh dan usahakan terlindung dari cahaya untuk mencegah adanya reaksi kimia. Ada yang tahu nggak serai itu yang mana ya di dapur? Yang panjang itu kan Yang kayak rumput. Yang kayak rumput, yang panjang itu ya? Yang suka digeprek, nggak digeprek? Iya. Ya, biar Ya. aroma keluar ya. Jadi itulah. Jadi alhamdulillah kalian kelas farmasi sudah pada tahu ya, serai. Oke, saya berikan lagi video ya tentang oleum citronella. Harap disimak ya. Akan membahas proses destilasi uap air untuk mendapatkan minyak atsiri dari daun serai. Dibutuhkan sejumlah tanaman serai sebagai sampel dan natrium sulfat anhidrat sebagai pengikat fasa air. Prosesnya diawali dengan diambil sejumlah tanaman serai sebanyak 1,5 sampai 2 kg. Dilakukan pemotongan untuk memperkecil ukuran daun serai. Proses pengecilan ukuran daun serai menggunakan gunting dan bertujuan untuk mempermudah proses destilasi. Disiapkan kompor atau hotplate dan dandang yang besar yang bagian bawahnya telah diisi dengan air. Kemudian, dimasukkan daun serai yang telah dikecilkan, dandang ditutup. Alat yang dipasang pertama adalah konektor lurus yang didirikan tegak dengan menggunakan bantuan statif dan klem. Dipasangkan konektor bengkok untuk menghubungkan konektor lurus ke kondenser. Selanjutnya, pemasangan kondenser. Kondenser diberdirikan tegak dengan bantuan statif dan klem. Kondenser berfungsi untuk mengubah uap minyak atsiri menjadi cairan. Kondenser juga dialirin dengan air. Dipasangkan reseptor untuk menghubungkan kondenser dengan tempat penampung destilat atau yang digunakan adalah gelas beker.
Pemasangan reseptor ini digunakan juga statif dan clamp untuk membantu berdirinya reseptor. Pada bagian bawah digunakan baskom dan gelas beker. Gelas beker berfungsi untuk menampung destilat dan baskom berfungsi untuk menampung hidroksol. Kompor atau hot plate akan dipanaskan dan daun serai akan menghasilkan uap. Uap akan mengalir ke konektor lurus, kemudian akan ke konektor bengkok dan masuk ke dalam kondensor. Kondensor merupakan pendingin yang menggunakan air yang dialirkan dari dua celah pada kondensor. Kondensor berfungsi untuk menurunkan suhu tekanan sehingga terjadinya uap terkondensasi menjadi cairan. Di mana setelah ditunggu, beberapa hasil dari kondensor ditampung pada reseptor. Pada reseptor akan terbentuk dua lapisan. Bagian bawah merupakan lapisan hidroksol dan bagian atas merupakan lapisan minyak atsiris daun serai. Kemudian akan dilakukan penampungan hidroksol menggunakan gelas beker yang berukuran besar, dan minyak atsiri daun serai akan ditampung dengan gelas beker yang berukuran kecil. Selanjutnya, minyak atsiri daun serai ditambahkan dengan natrium sulfat anhidrat dan dilakukan pembujukan perlahan. Minyak atsiri yang didapat kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur untuk mengetahui berapa volume yang dihasilkan. Penggunaan tanaman serai 1,5 sampai 2 kg akan menghasilkan minyak atsiri rata-rata 9 sampai 15 ml. Pindahkan minyak ke dalam wadah tertutup agar tidak mudah menguap. Destilator ya namanya ya, destilator atau penyulingan. Apa yang dilakukan itu adalah penyulingan uap karena dia menggunakan panci dandang. Kalian lihat ya tadi dandang ya. Nah, kalau dandang itu kan dia kalau ada air mendidih kan dia uapnya naik ya. Nah, ketika dia uapnya naik, dia akan melewati daunnya tadi ya. Daun serai tadi kan dia lewatin. Jadi daun serainya lama-lama layu. Padahal ketika dia layu, kalau kalian buka itu dandang pasti aromanya semerbak. Kenapa bisa semerbak? Karena uap airnya itu menempel kepada daun-daun serainya tersebut dan menarik si minyak serai tersebut supaya berikatan dengan air. Nah, kemudian dia akan keluar melalui kondensor tadi ya. Kondensor, kemudian didinginkan oleh kondensor, baru dia ditampung oleh wadah penampungan. Pada sampai sini ada yang tidak dipahami? Boleh tolong jelasin kembali nggak yang tadi kondensor gunanya apa? Oke, kondensor itu fungsinya adalah, ini saya kasih contoh ya. Saya punya alat peraga, saya mau tunjukkan ke kalian ya. Nah, ini dia. Ini adalah panci ya. Kayak punya orang tadi, tapi saya menggunakannya sebagai alat peraga ya. Jadi saya menggunakan panci dandang. Jadi kalian kalau misalnya di rumah mau nyoba juga nggak masalah ya. Jadi kalian siapkan aja panci. Kemudian pancinya itu cari yang ada dandangnya ya. Jadi punya saya itu ada dandangnya juga, saya siapin dandang. Nanti diisi air, dia nanti ketika dia mendidih ada uapnya. Kemudian ditaruh simplisia yang sudah dipotong-potong ya. Simplisianya tidak harus minyak serai, tapi bisa simplisia yang lain yang kalian ingin ambil minyaknya. Kemudian pada ditutupnya, saya lubangi menggunakan paku dan palu, lalu saya masukin selang kecil. Jadi seperti ini. Jadi ketika misalnya dia nanti kalian panaskan simplisianya, kan ada sebagian ini ya uap-uapnya itu ya. Uap-uapnya itu akan melewati selang ini. Ketika dia melewati selang ini sebagiannya harus direndam di dalam baskom. Jadi fungsi selang ini nantinya saya nanti di bawah sini saya harusnya ketika menggunakan itu ditaruh di baskom isi air. Itulah jadi di sini pun bisa digunakan sebagai kondensor. Saya mau tanya nih, kira-kira nih ketika ada uap air melewati selang, tapi selangnya ditaruh di dalam air, kira-kira uapnya itu menjadi seperti apa ya? Uap itu kan sebenarnya udara ya, udara panas ketika didinginkan. Jadi ketika si uap itu lewat selang, panas tuh. Ketemu sama selang yang dingin. Dinginnya karena direndam air dalam baskom. Jadilah dia uapnya tersebut menjadi embun-embun. Jadi embun-embun itu lama-lama kalau keluar itu uapnya lewat terus selang. Lama-lama kan ada yang menetes di bawah ya. Nanti kalian taruh alat wadah penampungan, di situ akan kalian dapatkan tadi seperti yang ada di video, kalian bisa mendapatkan dua lapisan. Yang di bawah itu airnya, yang di atas itu adalah minyaknya. Sampai sini, apakah ada yang masih tidak paham? Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, jadi minyak serai yang tadi itu dia menggunakan penyulingan uap daun karena dia melewati menggunakan panci dandang ya. Jadi dia tidak langsung bersentuhan dengan air. Saya juga membuat alat peraga lain. Nah, ini ada ceret. Saya buat ceret begini juga dihubungkan dengan selang. Jadi kalau saya gunakan ini alat peraga yang kalau bisa dipanaskan berarti kan dia kecampur ya. Antara simplisianya kita masukkan ke dalam sini, kita masukkan ke dalam ceretnya, kemudian kita tambahkan pelarut,
air atau etanol atau alkohol. Kemudian itu kan berarti tercampur ya, simplisianya sama pelarutnya ya. Kalau tercampur itu artinya dia adalah penyulingan air. Jadi diingat-ingat ya, penyulingan uap itu ketika dia tidak langsung bersentuhan antara simplisia dengan pelarut. Tapi kalau penyulingan air, dia tercampur antara simplisia dengan air atau pelarutnya. Seperti itu ya. Saya ingin kalian mengerjakan tugas di LKPD yang sudah saya kasihkan kemarin. Kalian bagi sesuai kelompoknya saja sama seperti minggu-minggu yang lalu ya. Untuk kegiatan 6, kegiatan 7, dan kegiatan 8 ya. Harap dibuatkan sekalian saat diskusi sekaligus kalian buat PowerPoint-nya ya. Ada yang ditanyakan? Saya Bu Marina. Oh ya, silakan Marina. Adik saya demam Bu, pernah cuma pakai minyak goreng aja sama irisan bawang merah. Katanya bisa nurunin panas. Apa betul Bu? Karena di dalam bawang merah sendiri yang memiliki nama latin yaitu Allium cepa ya, Allium cepa. Kalau bawang putih namanya Allium sativum, kalau bawang merah dia Allium cepa. Kalau misalnya dia Allium cepa atau bawang merah, zat yang dapat menurunkan demam itu ada 4 ya. Yang paling utama adalah fluorogusin, ada juga sikloaldein, metialin, dan camferol. Jadi memang ada 4 zat berkhasiat utama itu yang memang mendukung adanya khasiat untuk menurunkan panas pada bawang merah. Sedangkan untuk oleum kokosnya itu sebagai basisnya ya, biar sebagai basisnya utamanya supaya bisa digosok dengan nyaman. Karena kalau tanpa ditambahin minyak goreng itu nggak enak ya, langsung bawang merah langsung nggak enak lah kalau nggak dikasih pelicinnya ya, supaya lebih enak digosok gitu. Oke, ada sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau belum paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Silakan berdiskusi dan disusun PowerPoint-nya ya. Kelompok 1. Iya, Bu. Gimana hasil diskusinya, sudah bisa menemukan belum minyaknya itu 3 itu apa aja? Masih 2, Bu. Apa aja itu yang sudah diketahui 2 itu? Minyak bunga mawar sama minyak jeruk. Minyak bunga mawar dan minyak jeruk ya, oke? Berarti masih ada 1 yang belum ya? Dilanjutin aja sampai LKPD-nya dikerjakan yang kegiatan 6, 7, 8 ya. Jangan lupa dibuat PowerPoint juga ya. Jangan. Kelompok 2. Iya Bu. Gimana? Kalian kalau kegiatan 3 sudah bisa menebak nggak 3 oleum yang sudah saya berikan itu oleum apa aja ya? Udah Bu. Ada apa aja itu minyaknya? Yang pertama apa ya? Minyak mawar. Ya, minyak mawar. Yang kedua? Minyak kelapa. Kelapa. Oh, minyak kelapa. Ya, minyak kelapa. Yang ketiga apa? Jeruk. Kalau PowerPoint-nya sudah mulai dikerjakan atau belum ya? Sudah Bu. Kita baru kerjakan yang kegiatan kegiatan 6. Oh ya, bisa dilihatkan sebentar untuk kegiatan 6-nya gimana? Oh ya Bu, bentar. Mungkin lihatkan dulu share screen, saya mau lihat. Tunggu belum. Sudah. Oh ini soalnya. Ya, ini soalnya. Oh ini penjelasannya. yang mana penjelasannya? Oh, cairan tidak berwarna. Oh, oleum rosae ya. Coba selanjutnya lagi. Oleum kokos ya. Ya, terus teori analisis. Oke. Sama kegiatan 7 Bu. Oh, sama kegiatan. Oh, udah cepat ya ngerjainnya ya. Sampai kegiatan 7 ya? Ini cheat. Oh ini. Tapi kegiatan 8-nya udah juga belum? Oh, belum ya? Coba lihat sampai bawah. Ini. Itu sudah paling bawah itu. Ini yang terakhir. Oh, yang terakhir ini. Thank you. Oke, berarti belum ya yang kegiatan 8 ya? Iya Bu. Ya, habis ini lanjutkan lagi diskusinya dan dibuat ke LKPD kegiatan 8 juga ya. Iya Bu. Halo kelompok 3. Halo, Bu. Iya Bu. Gimana? Halo, Sudah untuk kegiatan 6-nya kalian sudah tahu belum itu oleum apa aja tuh yang sudah saya kasihkan kemarin? Udah, Bu. Sudah Bu. Ada apa aja ya? 3 itu ya? Minyak mawar, minyak jeruk, sama minyak kelapa, Bu. PowerPoint-nya udah dikerjakan? Sudah, Bu. Yang 7 sama 8 udah. Yang 6-nya belum? Belum, Bu. Oh ya sudah. Berarti kalian langsung loncat 7, 8 dulu baru 6 ya? Iya, Bu. Boleh dilihatin sebentar ya Bu. PowerPoint-nya ya? Ini, Bu. Oke, rosae, kokos, sipri. Ya bener ya ini ya. Jangan lupa kegiatan 6-nya harus juga ya. Ya, habis ini didiskusikan lagi untuk menyusun kegiatan 6-nya ya. Baik, Bu. Oke, kelompok 4. Sudah sampai mana ya PowerPoint-nya? Sudah sampai LKPD 7, yang 8 belum. Oh, kalau LKPD 6-nya sudah?
Sudah, Bu, sudah. Jadi ini kelompok 4 sudah ngerjakan LKPD 6 dan 7, tapi 8-nya belum. Oke, boleh nggak saya tanya dulu deh. Itu yang 3 oleum yang sudah saya kasihkan itu ada oleum apa aja ya hasil diskusi kalian? Oleum rosae, oleum kokos, sama oleum citri. Jangan lupa juga tetap terus dilanjutkan diskusi LKPD 8-nya ya, yang tadi belum. Ya, Bu. Gimana tadi? LKPD-nya sudah sampai mana ya? Sudah sampai bagian 7, Bu. Oh, jadi bagian 6 sudah? Sudah, Bu. Oh, oke, coba boleh nggak saya tanya dulu ini dari 3 oleum yang sudah saya berikan, ada oleum-oleum apa aja ya yang menurut hasil diskusi kelompok kalian ini ada di situ? Beda gitu. Memang secara ini sih mirip karena memang ada kalau dipegang berulang sekali ya itu ya kedua-duanya. Iya, Bu. Oke, jadi minyak kelapa ya tadi ya, bukan minyak zaitun ya? Ya, Bu, minyak kelapa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, belajar. Boleh dilihatkan dulu ini slide untuk LKPD 6-nya. Iya, Bu. Ya, ini soalnya. Oke. Ya. Ya, LKPD 7. Ini udah selesai sampai LKPD 8 kah? Nggak sampai LKPD 8, Bu. Oh, Baru baru sampai sampai. LKPD 7. Dilanjutkan aja diskusinya sampai LKPD 8 ya. Iya, Bu. Bu. Oke, kita langsung saja kelompok berapa yang siap presentasi duluan? Kelompok 1 siap, Bu. Oke, silakan kelompok 1 ya. Kelompok lainnya silakan dihayati dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Emi, Siti Nur Kumalasari, Haspa Firkah. Kepada Haspa saya persilakan. Hasil presentasi dari kelompok kita, yang pertama itu ada oleum rose, teori cairan tidak berwarna atau berwarna kuning, bau aromatik seperti bunga mawar, rasa khas. Pengamatannya, minyak asiri, berwarna kuning pucat, bau khas aromatik, bunga mawar, kesat di tangan, tidak tengik, mudah menguap. Terus yang kedua itu oleum kokos. Teorinya, cairan jernih, tidak berwarna, atau kuning pucat, bau khas tidak tengik. Pengamatannya, minyak lemak, tidak berwarna, tidak berbau, licin di tangan, tidak tengik. Terus yang ketiga, hasil dari pengamatan kita, oleum citri. Teorinya, cairan warna kuning pucat atau kuning kehijauan, bau khas aromatik, rasa pedas dan agak pahit. Pengamatan, minyak asiri, warna kuning, bau khas aromatik, jeruk lemon, kesat di tangan, tidak tengik, mudah menguap. Sekian dari presentasi kita, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya Nur Aziza dari kelompok 4 mau bertanya. Menurut kelompok kalian, untuk oleum yang ketiga itu adalah oleum citri atau minyak jeruk. Sedangkan kelompok kami bingung antara oleum citri atau oleum auranti. Nah, apa yang menjadi alasan kelompok kalian berpendapat itu adalah oleum citri? Pertanyaan yang bagus ya, mungkin bisa dibantu jawab itu kelompok 1. Jawabannya itu sebenarnya kami sempat ragu juga karena jeruk kan ada banyak macamnya. Ada jeruk Bali, jeruk manis, jeruk lemon, sama jeruk nipis, sama jeruk mandarin dan lain-lain. Tapi kami sepakat karena kami pernah bersih-bersih di lab dan di lab setahu kami hanya memiliki oleum citri, bukan oleum auranti. Jadi kami pikir mungkin yang dikasih ibu adalah oleum citri. Kalau misalnya kalian bisa membedakan sendiri antara jeruk lemon sama jeruk manis, harusnya kalian juga bisa ngebedain loh, aromanya memang beda. Aromanya lemon itu beda dengan jeruk nipis, beda juga dengan jeruk manis. Mungkin kalian nanti harus lebih sering-sering lagi membaui aneka jeruk itu ya, supaya lebih bisa mengetahui perbedaannya, aromanya seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya dan terima kasih untuk kelompok yang bertanya. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Yang lain dicermati ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan ada Farhana, Vidya, dan Syahwa. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 7 tentang cara memperoleh oleum. Yang pertama, oleum rosae. Oleum rosae diperoleh dengan penyulingan uap bunga segar Rosa gallica. Yang kedua, oleum kokos. Oleum kokos diperoleh dengan pemerasan panas endosperm Cocos nucifera L yang dikeringkan. Yang ketiga, oleum citri. Oleum citri diperoleh dengan cara pemerasan perikarp segar sitrus lemon yang masak atau hampir masak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, atas nama Andi. Andinya kelompok berapa? Kelompok 5, Bu.
Silakan pertanyaannya. Di situ kan dijelaskan kalau cara memperoleh minyak kelapa dari endosperm dan minyak jeruk dari perikap. Bisa dijelaskan nggak arti kedua kata itu? Endosperm pada kelapa itu adalah bagian putih kelapa yang berada di dalam kelapa atau bisa disebut daging kelapa. Lapisan terdalam dari buah kelapa yang berisi air kelapa. Jadi kalau mau dapatin minyak kelapa harus diambil bagian daging buah kelapa. Itulah yang suka diparut dan diambil santannya. Nah, kalau perikap itu untuk jeruk adalah kulit jeruk. Ya, benar ya. Jadi kalau untuk endosperm pada kelapa itu adalah daging buahnya warna putih yang diparut. Tadi sebenarnya di awal juga sudah saya jelaskan itu ya. Ya nggak apa-apa kalau ditanya lagi mungkin ada yang belum paham gitu. Kemudian untuk perikap itu adalah kulit dari jeruk ya. Jadi untuk mendapatkan minyak jeruk itu bisa berasal dari kulitnya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya dan kelompok yang bertanya. Next untuk presentasi yang ketiga. Kelompok 3, silakan. Yang lainnya harap disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Angelina, Marina, dan saya sendiri Rika akan mempresentasikan kegiatan 8 yang akan dipresentasikan oleh Angelina. Saya akan mempresentasikan kegiatan 8 contoh produk dan penyimpanannya. Contoh yang pertama yaitu ada Young Living, yang kedua ada Apro Smile, yang ketiga ada Pitual, yang keempat itu Rainbow AB. Dan selanjutnya contoh produk oleum kokos, yang pertama ada Sri Kandi, yang kedua ada Beauty, yang ketiga ada Sila, yang keempat ada Alfiat. Selanjutnya contoh produk oleum citri, yang pertama ada Darjeeling, yang kedua ada Alisa, yang ketiga Now, yang keempat ada Logo. Nah, penyimpanannya sendiri, oleum rosae dalam wadah tertutup rapat, oleum kokos dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya dan di tempat sejuk. Yang ketiga ada oleum citri dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindungi dari cahaya, di tempat sejuk. Sekian dari kelompok 3, apa ada yang ingin bertanya? Saya Delita dari kelompok 5 ingin bertanya. Bisa nggak kalian jelaskan maksud dari di tempat sejuk itu maksudnya suhu berapa ya? Kalau sejuk itu artinya berkisar 5-15 derajat Celcius. Ya, jadi benar ya jawabannya untuk tempat yang sejuk itu adalah di kulkas, bukan freezer ya. Kalau freezer itu dingin. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan tugas diskusinya. Kemarin itu sudah saya berikan 3 jenis oleum kepada setiap kelompok untuk didiskusikan hari ini. Dan alhamdulillah jawaban kalian semua benar. Untuk yang pertama itu adalah minyak mawar atau oleum rosae. Kemudian untuk yang kedua adalah minyak kelapa atau oleum kokos. Dan yang ketiga ini yang tadinya ada sedikit perdebatan ya. Jadi sebenarnya yang ketiga itu adalah oleum citri. Jadi kalau kalian dengar oleum citri, jadi itu bukan sekedar jeruk ya, tapi dia lemon. Lemon yang warnanya kuning ya, ada di gambar ini yang warnanya kuning sepertinya, ada di bawah juga ada agak lancip, itu adalah jeruk lemon ya. Menurut saya kalian makin hari semakin bagus lagi cara mempresentasikannya, kalian makin kreatif memilih template-nya ya. Jadi saya bisa bilang kalian semua ini adalah sangat keren membuat presentasinya dan template PowerPoint-nya. Semoga kedepannya juga tambah bagus lagi diasah kemampuan dalam teknologi digitalnya ya. Refleksi dan kesimpulan, saya minta tolong dong satu orang bisa jelasin nggak? Dari tadi kita belajar apa ya hari ini? Belajar tentang oleum, pemberian ciri organoleptis yaitu warna, bau, dan rasa oleum, cara memperoleh oleum, contoh produk dan oleum, dan penyimpanan oleum, contoh produk. Oh, ini tadi siapa namanya? Nurhayati, Bu. Oh, Nurhayati. Bagus sekali Nurhayati ya, sangat menyimaknya, sangat detail apa yang dipelajari hari ini. Oke, yang lain bisa dikasih tahu nggak bagian yang menarik menurut kalian, bagian yang mana gitu? Coba selain Nurhayati ya, coba yang lain lagi. Yang menentukan rasa, Bu. Ya, yang menentukan ini oleum apa. Oh, yang bagian analisis oleum yang saya berikan tadi ya? Iya, Bu. Ya, seru ya, bisa nanya-nanya teman ya, ini kira-kira apa ya, ini kira-kira apa ya, bagus di situ ada nilai kerja sama kalian juga saling memberi masukan juga ya. Oh, ternyata tuh kayaknya bukan yang ini, bukan yang itu. Mungkin itu yang membuat Haspa merasa ini adalah bagian yang menarik pada pelajaran hari ini ya. Oke, berarti diskusi kalian berjalan dengan efektif ya. Kemudian ada nggak di antara kalian yang masih belum paham dengan materi hari ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk materi pertemuan selanjutnya kita sudah selesai ya dengan kompetensi dasar oleum kita sudah. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang air aromatik. Saya minta kalian membuat sediaan oleum kokos, di mana oleum kokos ini perwakilan dari olea penguia atau minyak lemak.
Dan kalian juga saya suruh membuat oleum citronella sebagai perwakilan dari minyak volatil atau minyak yang mudah menguap atau minyak sirih, dan kalian lakukan secara berkelompok. Dan saat membuatnya, saya minta kalian videokan proses pembuatannya dan edit semenarik mungkin ya. Boleh kalian tambahkan background, bisa kalian isi suara kalian, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan dari tugas ini? Ibu, saya mau bertanya. Ya, siapa itu? Saya Angelina mau bertanya, Bu. Kayak mana bahan-bahannya ya, Bu? Oh, kalau bahan-bahannya, kalau untuk oleum kokos, sudah pasti kalian menggunakan kelapa ya. Kelapa diambil santannya, baru diproses. Kemudian kalau misalnya oleum citronella, berarti kalian cari dulu serehnya. Nah, untuk alat-alatnya, kalian bisa buat alat yang sesederhana yang kalian bisa. Misalnya, untuk oleum citronella, tadi saya sudah kasih contoh ya. Kalian bisa menggunakan ini ya, kelihatan nggak sayang? Bisa kalian gunakan panci dandang. Itu kalau dibolehin sama mamanya ya, mak minjem tutup panci gitu kan. Dilubangin aja pakai paku sama palu, ditaruh selang kecil. Saya belinya ini infus set. Jadi kalian bisa beli di apotek, harganya 6.000. Jadi nanti bisa setelah begini, nanti jangan lupa di tengah-tengah selangnya itu, di bagian bawahnya cekungannya dikasih baskom. Jadi sangat mudah pembuatan alat peraganya ini untuk dikerjakan di rumah, apalagi ini masih masa pandemi ya, nggak bisa, kita masih belum bisa ke lab, jadi kita seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian masih belum paham, bisa juga kalian sambil cari-cari di YouTube ya, gimana sih caranya pembuatan minyak kelapa, karena banyak sekali metodenya untuk mendapatkan oleum kokos itu sendiri ya. Kalau yang tadi saya perlihatkan di dalam video, mungkin itu proses pembuatan minyak kelapa, tapi dari pabrik atau industri ya. Kalian bikin aja untuk skala rumah tangga gitu, yang kecil-kecilan aja, 1 kelapa aja cukup. Supaya kalian tahu nanti, oh 1 kelapa itu dapatnya berapa mili ya, seperti itu. Silakan kalau yang belum paham cara pengolahannya, lebih digali aja lagi di YouTube, banyak cara untuk membuat oleum kokos. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan Angel atau ada yang masih belum paham? Itu Bu, berarti tugasnya membuat oleum itu dikerjakan di rumah berkelompok dan disiapkan sendiri alatnya. Ya, benar. Makanya tadi saya sudah memperlihatkan alat peraganya seperti itu ya. Karena dia minyak serai, dia itu adalah penyulingan uap. Jadi yang dipakai adalah panci dandang, bukan ceret ya. Kalau ceret itu berarti kan simplisia sama airnya campur. Jadi dia penyulingan air. Seperti itu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Jangan lupa saya minta tolong kalian untuk mengerjakan latihan soal supaya saya bisa lihat kira-kira kalian itu memahami nggak pelajaran kita hari ini ya. Tolong dikerjakan, nanti juga saya akan share juga di Teams ya. Nanti akan saya berikan linknya juga di Teams, bisa dicek di Teams-nya. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Untuk kerjakan soal latihan ini saya tunggu sampai jam 6 sore ini ya. Sampai jam 6 sore ini aja, setelah itu saya close. Sekedar untuk mengetahui pemahaman kalian gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kerjasama kita hari ini, sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita hari ini. Nah, sebelum ditutup, saya minta tolong untuk ketua kelasnya, Emi, bisa pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat semuanya. Oke, kalau begitu selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.